Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya apakah teman-teman kalian ada yang belum masuk? Kalau sudah semua, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, kemarin Ibu membahas tentang akhlak terpuji dan selanjutnya Ibu akan membahas tentang akhlak tercela, di mana Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian hubud dunia, yang kedua yaitu pengertian hasad, yang ketiga yaitu pengertian ujub, dan yang keempat yaitu pengertian sombong, dan yang terakhir yaitu pengertian riya. Ibu akan menjelaskan pengertian hubud dunia. Hubud dunia adalah cinta dunia. Cinta dunia yang sangat berlebih-lebihan. Terdapat dalil nakli dari adanya hubud dunia, yaitu bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annamal hayawatud dunya la'iba wa lahwa wa zinatau wa tafakurum bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Jadi maksud dari dalil nakli tersebut yaitu dunia ini hanyalah tempat singgah sementara atau dunia fana, tidak kekal abadi seperti halnya di kehidupan akhirat. Ada penyebab dari sifat hubud dunia. Yang pertama yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Jadi orang yang mempunyai sifat hubud dunia tersebut, mereka menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, tidak sebagai sarana kehidupan atau bekal di akhirat. Dan penyebab yang kedua yaitu serakah, rakus, serta tamak. Jadi orang yang mempunyai sifat hubud dunia, mereka sangatlah rakus terhadap hal-hal dunia, meskipun mereka sudah memiliki hal-hal tersebut. Dan yang ketiga yaitu tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Terdapat dampak negatif dari adanya sifat hubud dunia, yaitu cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Jadi mereka yang mempunyai sifat hubud dunia senantiasa tidak ingat kepada Allah, hanya saja mengingat tentang hal-hal duniawi. Dan yang kedua yaitu menghalalkan berbagai cara demi memperoleh kesenangan dunia. Jadi orang yang mempunyai sifat hubud dunia tersebut, mereka menghalalkan berbagai cara agar kehidupan di dunia mereka terjamin. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya. Dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain yaitu tamak, rakus, pamer, dan dengki. Terdapat pula cara menghindarkan diri dari sifat hubud dunia. Yang pertama yaitu mengingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara. Jadi kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengingatnya bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, tidak abadi, tidak seperti halnya hidup di akhirat. Yang kedua yaitu qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang telah dimiliki. Dan yang ketiga yaitu mengingat bahwa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang kedua yaitu ibu akan menjelaskan mengenai hasad. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Hasad adalah penyakit hati ketika seorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Penyebab dari hasad yang pertama yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Jadi orang yang mempunyai sifat hasad tersebut,
mereka itu senantiasa membenci orang yang mempunyai karunia dari Allah. Yang kedua yaitu adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Dampak dari sifat hasad yaitu yang pertama, menghanguskan amal kebaikan. Jadi amal kebaikan yang kita dapat jika kita mempunyai sifat hasad maka akan terhapus. Dan yang kedua yaitu memutus tali silaturahmi. Jika kita mempunyai sifat hasad dan kita pasti akan putus tali silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita. Dan yang ketiga yaitu hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Yang selanjutnya yaitu cara menghindarkan diri dari sifat hasad. Yang pertama, memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan yang kedua yaitu bersikap realistis, melihat kenyataan. Jadi kita sebagai manusia harus menerima kenyataan yang sudah ada. Dan yang ketiga yaitu senantiasa ingat kepada Allah dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad tersebut. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian ujub. Ujub yaitu sikap membanggakan diri dengan memberikan penghargaan yang terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Imam Ghazali menuturkan, perasaan ujub adalah kecintaan seseorang pada sesuatu karunia Allah dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah. Penyebab dari adanya sifat ujub yang pertama yaitu banyak dipuji orang. Pujian seseorang secara tidak langsung kepada orang lain dapat menimbulkan perasaan ujub atau egois pada diri orang yang dipuji. Dan yang kedua yaitu mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi. Jadi seseorang yang mempunyai sifat ujub, jika mereka mempunyai intelektual dan kecerdasan yang tinggi, maka mereka akan tambah senang terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu memiliki kesempurnaan fisik. Dampak negatif dari ujub yang pertama yaitu ujub akan membawa ke arah kesombongan. Jadi seseorang yang mempunyai sifat ujub ini, mereka akan senantiasa sombong. Dan yang kedua yaitu meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga yaitu melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah karena merasa keberhasilannya itu merupakan hasilnya sendiri, hasil usahanya sendiri. Dan cara menghindarkan diri dari penyakit ujub yaitu selalu mengingat Allah dan selalu mengingat akan hakikat dirinya. Nyawa yang ada dalam dirinya itu semata-mata anugerah dari Allah. Yang kedua yaitu menyadari bahwa nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata dari keberhasilan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ujub tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sombong. Sombong artinya membanggakan diri sendiri. Bentuk-bentuk kesombongan yaitu menganggap rendah orang yang memberi masukan kepada diri sendiri hanya karena dia merupakan kalangan yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Sebab-sebab sombong yaitu merasa apa yang diucapkannya itu benar sehingga menganggap orang lain salah. Jadi orang yang punya sifat sombong merasa dirinya lah yang paling benar. Dan yang kedua yaitu merasa banyak ilmu, harta, namun lebih fatalnya ada orang yang tidak kaya tetapi dia bersikap sombong. Jadi orang yang punya sifat sombong, mereka senantiasa berlagak kaya tetapi mereka sebenarnya tidak kaya. Dan yang ketiga yaitu amal dan ibadah, ia merasa hidupnya selamat sampai di akhirat, sedangkan orang lain dianggap tidak selamat. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari sifat sombong, yaitu menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin.
akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan merupakan penutup pintu surga. Yang kedua yaitu mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Yang terakhir yaitu membuat orang lain membenci perilakunya. Orang yang punya sifat sombong tersebut senantiasa dibenci oleh orang lain. Cara menghindarkan diri kita dari sifat sombong yaitu yang pertama, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari sifat penyakit sombong. Yang kedua yaitu menyadari dosa yang menimpa orang yang sombong. Jadi orang yang sombong tersebut akan diberi dosa yang sangat besar oleh Allah. Yang terakhir yaitu menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, tidak kekal sebagaimana kehidupan di akhirat. Yang terakhir yaitu ibu akan menjelaskan mengenai pengertian riya. Riya yaitu melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah, karena ibadah karena Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada manusia lain. Jadi riya tersebut yaitu sifat ingin dipuji karena amal kebaikannya sendiri. Sebab-sebab riya yaitu yang pertama, terlalu dikagumi orang lain. Orang yang punya sifat riya merasa dirinya sangat dikagumi orang lain dan sifat tersebut muncul kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu senang karena lezatnya pujian orang lain. Orang yang punya sifat riya yaitu gila pujian. Dan yang ketiga yaitu ambisi mendapatkan kedudukan dan kepemimpinan. Dampak negatif dari riya yaitu nilai amal solehnya hilang karena sifat riya tersebut. Dan yang kedua yaitu terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Jadi orang yang punya sifat riya ini senantiasa ingin dipuji dan mereka mempunyai penyakit hati, penyakit rohani. Dan yang ketiga yaitu menjadi sebab azab di neraka. Jadi orang yang riya ini terkena azab nantinya di neraka. Dan yang terakhir yaitu cara menghindarkan diri dari sifat riya. Yang pertama yaitu menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Dan yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat riya tersebut. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.